Bu, lawan Ibu Dr. Hajar Ida. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam besukan. Nah, salam besukan sehat ya. Alhamdulillah sehat. Nah, ada sendiri Sidin lawan Ading Leha. Nah, Ading Leha, apa kabar? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Beda hari ini tamu spesial kita. Iya. Ustadz ya? Iya. Siapa Bu? Bapak Ustadz Muhammad Hamdi. Nah, jadi kan hari ini tanggal 10 Muharram, jadi hari Asyura, jadi istimewa sekali. Jadi kita dikawani oleh narasumber yang luar biasa ya. Jadi beliau ini adalah ibaratnya itu guru mengaji puluhan tahun, dan bahkan itu guru kami ya boleh ya. Jadi dalam rangka hari Asyura atau 10 Muharram ini kami menghadirkan beliau untuk Bapandiran Beisukan. Beisukan. Kita ingatkan juga lah lawan pendengar kita lah hendak amunang hendak umpat bergabung atau hendak umpat bertakun, silahkan aja nanti lawan Ustadz kita di telepon 0511 3252 Jadi kita panggilan Beisukan kali ini tentang belajar tajwid kayak itu kan? Belajar tajwid pada masyarakat Banjar. Ulun sapa dulu lah, Ustadz kita. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam Bu warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Ustadz sudah hadir di studio ini hari ini yang alhamdulillah. Alhamdulillah benar istimewa benar maksudnya nih membawa sesuai momennya nih menyesuaikan momen. Nah, kita ketahui kalau Bu Ida di wadah kita nih masyarakatnya tuh agamis, kayak religius, banyak alim ulama, lawan banyak kori dan koriahnya. Amun orang Banjar kada bisa bapak mengaji orang tuh. Lain orang Banjar mungkin. Iya kan Ustadz. Ulun aslinya Bu, asli Banjarmasin, kampung ulun lahir di Kampung Kuin Bu. Asli Banjar, asli Bu. Jadi kami rata-rata sana banyak keturunan Buhan Gusti Bu, Gusti Antum. Kita ini palsu. Alhamdulillah. Banjar palsu. Jadi asli kita palsu karena dari negara Asalokotan. Maginya ulun. Jadi ini palsu lagi ya, kalau kami masih tahu dua. Ulun palsu benar. Jadi Ustadz apa nih? Ulun ini. Sebetulnya kekanakan di daerah kita nih kalau tapi sudah dididik untuk bisa mengajar mengaji kayak itu loh Ustaz. Terima kasih Bu atas waktunya. Jadi program mengaji ini sebenarnya sudah lama, kadang sudah diprogram oleh pemerintah, apalagi ada kemarin oleh Ibnu Sina kan ada program yuk mengaji habis sholat maghrib. Nah, cuma Allah alam atau masih jalan apa enggak, ulun kurang tahu Bu. Nah, jadi alhamdulillah ini banyak sudah TPA atau rumah tahfiz yang sudah ada lembaga-lembaga yang wadah untuk anak-anak mau belajar Al-Quran. Nah, itu sangat luar biasa. Dan cuma untuk ustadz-ustadznya yang mengajar atau ustadz-ustadzahnya yang mengajar untuk skill atau keilmuannya, supaya kalau ustadz-ustadzahnya bagus, berkualitas, insya Allah melahirkan generasi-generasi yang bagus, begitu Bu. Jadi ustadz-ustadzahnya juga harus belajar gitu ya? Ya, itu gitu Bu. Tapi kalau di masyarakat Banjar sendiri ketika mengaji itu sebetulnya apa sih Ustadz yang ditekankan di sana? Oh ya, biasanya Bu kalau untuk masyarakat Banjarmasin ini kan kita sering untuk sholat itu Bu. Nah, dalam sholat itu kan Bu biasanya kita membaca surat Al-Fatihah. Nah, jadi dalam surat Al-Fatihah itu kan suatu kewajiban. Semua ulama mazhab sudah sepakat bahwa kalau membaca suratul Fatihah tanpa tajwid atau makhrajul hurufnya salah
panjang pendeknya salah, maka itu berubah makna yang sangat fatal, Bu. Nah, ini berpengaruh dari ibadah kita. Setiap ibadah yang wajib dan menuntut ilmunya pun harus wajib juga, Bu. Nah, begitu. Jadi yang sangat disayangkan ketika orang tidak mau belajar Al-Quran dengan baik dan benar, dengan tajwid, nah itu sangat salah fatal, Bu, dalam ibadah kita. Nah, mungkin seperti itu, Bu. Jadi di sini tajwidnya dibujurakan itu loh. Tapi Pak Ustadz misalnya belajar sudahnya, tapi belajarnya ya yang kayak ulut umurnya. Ulan ini kan pembabal ibaratnya ya, kalau sudah belajar tapi masih dia salah kayak itu, nah kayak apa? Hukum sholatnya misalnya hukumnya dalam yang wajibnya tadi ya kalau Bu. Nah, bagus, pertanyaan sangat bagus tuh, Bu. Jadi ulun dapat tips dari ustadz yang ngajar ulun. Selama kita ada usaha, contoh bulan, ada orang mungkin berumur sudah 50 tahun ke atas sudah. Kemudian sidin sadar bahwa belajar al-tajwid ini hukumnya fardu ain. Fardu ain, membaca dengan bertajwid nih, Bu. Artinya harus menjaga huruf-hurufnya, mat-matnya dan sebagainya. Fardu ain, maka bila kita kada belajar berdosa hukumnya. Nah, jadi lalu sidin mau belajar, Bu. Setelah sidin belajar sekian tahun melafazkan huruf, kada mau pasih-pasih tadi dalam bahasa Banjar, Bu. Nah, itu dianggap dalam hukum itu namanya ujur, Bu. Ujur syar'i yang dibenarkan. Kemudian kewajibannya sudah diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala karenanya sudah mau belajar. Tapi belajarnya pun jangan menyerah. Jangan setumatan, maksud ulun tuh. Artinya belajar terus menerus. Jangan selama kita masih ada waktu, masih ada kesempatan untuk belajar, jangan berhenti belajar. Setelah hasilnya belum maksimal, Allah taala mengampuni akan kita. Jadi kita kada apa-apa itu. Nggih. R betager menyambat terok kalau nah, itu biasanya kalau R-nya betager itu biasanya kalau kami orang Banjar itu sebenarnya R-nya kan sampai Jawa lebih parah lagi. Tapi gini, untuk biasanya untuk jadi imam itu biasanya dicari roknya yang lebih sampai daripada yang kada. Misalkan kita ada 2 orang imam, ada imamnya sama-sama alim, kemudian satu imamnya alim juga, tapi imamnya alim tadi pasih, sidin R-nya kada sampai, kemudian ada R-nya yang sampai, yang satu, maka yang wajib yang lebih abdal adalah R-nya yang sampai tadi, Bu. Nah itu. Tapi kalau untuk pribadi kada apa-apa tuh, Bu, karena itu ujur, Bu. Kalau setahu ulun nih, Bu, lah sebenarnya yang kada bisa membaca Quran aja itu sudah lebih dari 50% di Indonesia ini. Jadi tak banyak nang kada bisa. Nanang bisa ini pulang belum tentu tajwidnya bagus. Itu berdasarkan penelitian. Makanya penting belajar tajwid ini. Karena apa? Bila belajar tajwid ini kita bisa membaca sesuai bacaan yang diajarkan Rasulullah dan para sahabatnya, sebagaimana Al-Quran diturunkan. Nah, kadang-kadang yang penting bisa mengaji, tapi misalnya pengucapan hurufnya tidak tepat, itu maknanya bisa belain, Pak Ustadz. Nah, ulun pernah dan sering membaca ketika di media sosial ada yang meninggal. Nah, mengucapkan itu ada yang husnul hatimah, ada yang husnul hatimah, ada ha, ada kha. Nah, itu bedanya bilanya diucapkan satu huruf saja, itu maknanya lain. Kalau pakai ha, husnul hatimah, itu akhir yang baik. Tapi kalau pakai kha, husnul hatimah, itu akhir yang hina. Nah, sahuruf aja kalau Pak Ustadz. Nah, apalagi Pak Ustadz deh kita membaca bacaan caleg kayak Al-Fatihah. Nah, ulun pernah juga belajar lunci ini cakalinya banyak bener ambil ulun tak salah. Jadi memang bujur harus belajar nih, Bu Ai. Namun belajar nih berguru itu genal bener. Ujur genal bener sampai berapa kali salat sunat kah ujur kentehan. Makanya penting bener. Jadi Ustaz, hukum bacaan tajwid tadi, ini contohnya seperti apa, Ustaz, agar kita itu membaca Al-Qurannya dengan baik gitu. Terima kasih. Jadi yang perlu kita betulkan dalam pembacaan Al-Quran itu, Bu, nomor 1 itu sebenarnya makharijul huruf, tempat keluarnya huruf. Nah, makharijul huruf ini yang kalau kita salah dalam pelafasannya itu merubah makna yang sangat besar seperti yang disampaikan oleh Ibu tadi. Nah, jadi
Sedangkan ilmu tajwid itu pengertiannya dulu kalau kita lihat biasanya di buku-buku tajwid yang mungkin sudah global di pasaran di mana-mana, itu adalah suatu cabang ilmu untuk membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Nah, artinya apa? Orang yang belajar tajwid itu adalah orang yang hendak membaguskan bacaan Al-Quran sesuai dengan kaidah-kaidah tajwid, seperti makharijul huruf. Kebanyakan kita di masyarakat yang salah itu kebanyakan menyelapaskan huruf-huruf yang mungkin sulit. Contoh huruf H puang, kalau kata orang Banjar nyebut H puang, nah, sama H besar itu kan kadang ada suatu kesamaan, Bu. Nah, jadi pengucapan, ada orang mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Kalau segi makna itu sesuai arti, Bu. Kalau artinya kan dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Nah, ada orang yang pakai H besar, Bu. Bismillahirrahmanirrahim, pakai H besar. Nah, jadi kalau pakai H besar berubah makna menjadi hujan rintik-rintik, Bu. Jadi itu sangat disayangkan kalau kita pelepasan huruf yang mungkin sama-sama huruf H tapi tidak ada perbedaan. Nah, itulah kita belajar makhrijul huruf dengan berguru. Nah, itu, Bu. Kemudian ada lagi huruf ain. Ketika kita mengucapkan ain terbaca A, terbaca hamzah. Nah, contoh alhamdulillahi rabbil alamin. Sudah pakai H besar, kemudian pakai hamzah lagi. Nah, maka berubah artinya. Kalau kita pakai H alhamdu, artinya air maut, Bu, artinya, Bu. Bukan segala puji lagi, Bu. Kemudian pakai seharusnya alamin, seru sekalian alam, berubah menjadi kita pakai hamzah alamin, artinya penyakit-penyakit, Bu. Artinya seharusnya sesuai makna alhamdulillahi rabbil alamin, artinya segala puji bagi Allah, seru sekalian alam. Maka berubah menjadinya artinya yang tadi pakai H air maut, seru daripada sebagian penyakit. Nah, jadi sangat jauh dari makna. Inilah menyebabkan jadi salat kita kadang ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala karena merubah makna, Bu. Seluruh ulama mayoritas jumhur sepakat tuh, Bu. Nah, itu mungkin makanya tuh perlu belajar, Pak Ustadz lah. Padahal kan belajar itu nang kakanakan lanang Tuhan kayak kami nang mana nang talaju. Karena Sidin semua jenjang mulai dari anak-anak sampai yang dewasa. Padahal itu panahnya sudah banyak salahnya, cuman kalau menurut pendapat ulun yang ulun sudah sering ngajar yang ada anak-anak, ulun ada 8 tempat, ada ulun mengajar di TPA, ulun mengajar ada di rumah, ada di rumah orang, kadang ada satu buah rumah ada orang 8, Bu, satu keluarga. Satu keluarga ada yang di panti asuhan Muhammadiyah di anu situ, Bu, di Pangeran situ. Saya ngajar juga, pimpinan Pak Khairul Anam, Sidin dosen Uniska, Sidin pimpinan cabang Muhammadiyah. Nah, jadi banyak ulun ada bijis ta'alim di Sungai Anda juga ulun ngisi. Ada 5 tempat ulun ngisi. Nah, yang pertanyaan Ibu tadi, mana yang lebih enak diajari atau mudah menerima? Kalau ulun lihat, Bu, yang sepengalaman ulun lebih mudah orang tua pada anak-anak. Anak-anak ini sering mainnya tuh, Bu. Sulit kita menanamkan karakter supaya fokus. Jadi anak-anak ini kadang mungkin kurang memahami. Jadi kalau orang tua ini kadang walaupun lambat tapi tuh pikiran Sidin tuh masih kawak kita mencerna. Nah, misalkan kita melapaskan huruf makhrijul huruf khalqi, Sidin artinya orang tua tadi paham itu ada khalqi itu tenggorokan langsung nangkap. Tapi kalau anak-anak nangkap cuma enggak lekas hilang karena dunia anak-anak dunia main-main, Bu. Nah, itu. Jadi kalau pertanyaan tadi lebih mudah yang tua-tua timbang anak-anak, Bu, gitu. Cuma kira-kira tak ingatan kekanakan kalau menang anak tuh bila masuk telinga kanan begananya di dalam kepala. Amun nang Tuhan ini, Bu, pembabal.
kalau kekanakan tuh bermain tapi ingat bisa juara tapi tempatnya cepat. Iya. Sudah diarahkan gitu. Iya, baik. Kita ingatkan untuk sahabat budaya yang mungkin ingin sharing ataupun bertanya boleh melalui line telepon di 0511 325202. Kayak apa gerang Ustaz supaya kita tuh membaca Qurannya itu dengan mudah, kan itu Ustaz dicari untuk masyarakat yang biasa awam kayak gitu. Jadi kayak apa caranya tuh? Ya, kalau kebiasaan orang yang mau belajar itu satu dulu ada kemauan. Kemauannya ada. Insya Allah kalau ada kemauan dengan motivasi, insya Allah jadi ada tumbuh rasa cinta dengan ilmu yang kita pelajari tadi, Bu. Nah, setelah kita cinta dengan ilmu yang kita pelajari tadi, insya Allah itu memudahkan kita mencerna ilmu yang kita pelajari. Nah, tapi kebiasaannya karena menurut kita sulit, kadang kita belajar 2 hari, 3 hari berhenti. Nah itu kan mau dapat, Bu. Nah biasanya nah, bahkan istiqamah itu menonton ya kalau belajar. Jadi kalaunya ulun lihat orang yang mau berhasil itu, Bu, biasanya orang tuh belajarnya lama. Orangnya belajarnya tugul jaka orang Banjar. Nah, kadang mau bang sekali bisa langsung. Nah, jadi kalau boleh ulun mau ungkap perkataan Imam Syafi'i. Nah, jadi kata Imam Syafi'i ini seorang ulama mujtahid mutlak bola. Sidin menggambarkan bagaimana cara kita mendapatkan ilmu. Nah, kata beliau, ya akhi lan tanalal ilma illa bisittatin sa'ambika an tafsiliha bibayanin. Kata beliau, wahai saudaraku, kalian tidak akan pernah memperoleh ilmu kecuali dengan 6 perkara yang mana seperti saya jelaskan seperti di bawah ini. Kata beliau, orang yang mau menuntut ilmu itu harus mempunyai pertama zakaun. Kata beliau, orang yang hendak dapat ilmu itu harus mempunyai kecerdasan. Nah, jadi kemampuan atau kecerdasan. Jadi orang cerdas itu sebenarnya, Bu, bisa dibikin. Ada mungkin orang cerdas dari lahir, bawaan. Tapi ada cerdas dengan menuntut. Nah, jadi kebanyakan kita bagi orang yang awam yang mungkin dari kejurit ketulnya mungkin tidak ada yang orang yang alim, orang yang pandai, mungkin dengan cara menuntut tidak menutup kemungkinan orang tadi menjadi bisa, Bu. Nah, yang kedua kata Imam Syafi'i harus wakhirsun, semangat yang tinggi dalam menuntut ilmu. Nah, jadi kalau kita punya semangat yang tinggi, andai kata dan bahasa Banjar kita mendatangi seorang ustadz, hujan kah misalkan harinya nih, tetap kita turun, panas tetap turun. Kebanyakan masyarakat kita begitu, Bu, ketika hujan malas turun. Nah itu, Bu, sesuatu jadi perlu semangat yang tinggi, artinya perlu dukungan orang tua juga, perlu dukungan lingkungan kita. Kemudian yang ketiga kata beliau, wajtihadun, kesungguh-sungguhan atau perlu berpikir ketika ustadznya memberikan suatu hafalan, memberikan tugas, kita dengan sungguh-sungguh menerima apa yang diberikan oleh ustadz tadi. Jadi itu modal orang mau bisa belajar tadi, Boy, cepat bisa. Kemudian yang keempat kata beliau, wabulghatun, yaitu memerlukan bekal. Ternyata untuk ilmu ini memerlukan bekal, Bu, memerlukan biaya. Mustahil, apalagi untuk zaman sekarang ini, mustahil kita pendidikan tanpa duit, tanpa biaya. Nah, apapun, apalagi kadang kita kadang kita yang sekolah umum yang biasa bayar mahal. Setelah kita baca Quran, yang kita untuk jenjang ke akhirat, yang gasan kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, bayarnya murah, terlalu murah. Nah, itu, Bu. Jadi perlu, menurut riwayat Bu Imam Malik radhiyallahu an, beliau itu ketika menuntut ilmu kehabisan bekal sampai-sampai beliau menjual atap rumah, Bu, untuk memberi guru beliau. Bayangkan, Bu, ulama besar, Bu. Nah, kemudian yang kelima kata Imam Syafi'i, wasuhbatul ustazin,
orang yang mau bisa itu Bu belajar dengan ustadz atau dengan guru. Jangan kita belajar serangan, jangan belajar di YouTube, jangan belajar di di Google. Nah, kenapa? Ada yang membujurakan salah ya kalau Pak Ustadz. Karena nggak ada bimbingan, Bu. Kita memaham sendiri. Nah, bahkan ada ungkapan seorang ulama, man laisa lahu syaikhun fasayhuhu asyaiton. Barang siapa yang tidak mempunyai guru, maka gurunya adalah syaitan. Nah, itu berat, Bu. Ini biasanya untuk orang yang belajar ilmu tinggi sifat 20, ilmu ma'rifat boleh biasa kita. Nah, jadi perlu kita lawan guru karena berkah ilmu luar biasa. Yang terakhir, Bu, kata Imam Syafi'i, wa tuluz zamanan. Ini yang paling penting, Bu. Menuntut ilmu itu memerlukan waktu yang lama, Bu. Jangan setumat instan. Ilmu itu Bu, kalau instan juga Bu hilangnya, Bu. Nah, itu. Nah, mungkin itu, Bu. Nah, jadi perlu kita 6 perkara kata Imam Syafi'i ini karena beliau ini ada mujtahid mutlak yang hafal ratusan ribu hadis, Bu. Yang tidak ada apa-apanya ilmu kita dengan beliau. Nah, karena pengalaman beliau bagi dengan murid beliau. Nah, seperti itu, Bu. Untuk mau kita cepat dapat, bukan cepat, Bu. Artinya prosesnya mau ilmu itu tumbuh pada diri kita langsung dari otak kita ini langsung menyerap. Nah, mungkin seperti itu, Bu. Makanya lah kekanakan tuh benar ambahnya sekolah tahfiz ada menonton 2-3 bulan sampai karena dukungan orang tuanya itu kurang kada denah antar aja Pak Ustadz. Nah, lalu benar ambahnya di etar boleh kan dengar milik pun. Jadi itu termasuk kayaknya jarak kada di pang ya ulun bulik jangan. Padahal itu memang dukungan dari orang tua itu memang harus memang jadi jangan mengutamakan pendidikan formal aja. Memang sama seperti kata Pak Ustadz tadi, di pendidikan formal masuk itu adalah akun bayar sampai belasan juta. Tapi bila masuk di tahfiz itu karena yang utamanya itu akhirat itu itu kan artinya kita bisa mengaji, itu kan tujuannya sebenarnya mata akhirat ya Allah. Nah, jadi kalau misalnya di formal memang perlu, tapi kan kadang-kadang kenapa kita bisa berat sebelah gitu. Padahal itu untuk soal akhiratnya kita kada bisa main-main. Dan Bu, kadang-kadang orang tua ini tersalahnya kan apa? Malah justru mereka yang nakal cuma dimasukkan pesantren gitu, buangan gitu. Nah, ini yang pemikiran. Jadi Bu, kalau misalnya di negara sama bawah ini nih, negara tuh ada sebenarnya negara Indonesia. Negara Hulu Sungai. Dikira-kira negara asal kota negara Amerika kan, jadi harus jelas ya negara Hulu Sungai yang jelas. Nah, jadi di sana tuh ada juga TPA kayak di sini nih, TPQ ada, rumah tahfiz ada, cuman kan perlu perlu transport ke sananya, perlu usaha. Nah, jadi yang kebanyakan itu biasanya ustadz-ustadznya tuh di rumah aja, karena anak-anaknya yang mendatangi Boy, karena ada jamnya mulai dari itu bejokong apa kunyong kada wah ini sudah berjalan kawajan jelas benda ulun katakan negaranya tapi ada jalan ada asalnya sudah Bu, jangan kayak itu nah. Jadi ulun melihat rancak lah sepupu-sepupunya halus tuh, nah mulai habis zuhur tuh bergantiannya Bu Ai, mulai dari yang Iqra sampai Quran, karena ini jadwalnya ini ya, misalnya habis zuhur yang Iqra, habis itu kayaknya di jam 2 karena yang sudah boleh baca Quran. Ulun tahun nih berapa sebulan ulun kada aja amun sekali datang tuh menjulung antah 1.000 entah 500 ya kayak itu aja Boy. Macam ulun dikitnya tapi banyak ya anunya yang datang yang datang, dan itu tuh di rumah sidin jadi ustadznya tuh kada kemana-mana. Amun di negara kada punya ustadz guru aja. Asal jangan guru kuntal. Iya, baik, kita berlanjut pulang di kaitannya. Tapi ulun penasaran dengan Pak Ustadz nih, yang tadi sidin hanya pada Bismillah tadi, banyak banget makna nang luput bilanya pengucapannya yang salah tadi ya kalau amun bertaharus Pak Ustadz nang surah Al-Fatihah nang ayat pertama nang kayak salahnya supaya kada
supaya kami lebih berhati-hati supaya kada mengulang kesalahan yang sama. Ya, terima kasih. Jadi ini mungkin sebagian yang ulun tahu dari kosakata ketika ulun belajar bahasa Arab kemarin. Jadi mungkin banyak lagi yang ulun yang belum tahu bola. Cuma ada lagi kalau kita selesaikan sampai ke 7 ayatnya. Nah, jadi kalau dalam suratul Fatihah yang biasa sangat fatal tadi ketika pengucapan kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Misalkan kita mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Kemudian kita kadang-kadang kita tuh ucapkan dengan kalimat kha, karena untuk hak tipisnya terlalu bekahak aja orang Banjar tuh, Bu. Jadi Bismillahirrahmanirrahim. Nah, apa sih itu? Jadi pakai kha. Nah, jadi artinya Bu Ai berubah menjadi makna yang seharusnya pengasih penyayang berubah menjadi yang merdu suaranya. Walaupun bagus aja artinya, cuma lain maksud itu kan sangat fatal, Bu. Nah, seperti tadi. Kemudian ayat kedua, alhamdulillahirabbil alamin. Terbaca kita alhamdulillahirabbil alamin. Yang alhamdulillah segala puji berubah menjadi berubah menjadi air maut, sedangkan pakai alamin menjadi penyakit artinya. Kemudian ayat yang keempat kebanyakan yang salah kita, maliki yaumiddin, ada yang gitu pakai middin. Nah, artinya maliki yaumiddin yang seharusnya yang berubah menjadi perhiasan artinya, Bu. Nah, Malik Yaumiddin yang menguasai di hari pembalasan. Nah, pembalasan middin. Nah, kemudian ada lagi orang membaca Maliki Yaumiddin, ki-nya dibaca panjang, kapnya ketika garis bawah fathah dibaca panjang, maka berubah makna yang seharusnya Maliki Yaumiddin. Maliki Yaumiddin artinya Allah Ta'ala yang merajai di hari pembalasan. Maliki yang menguasai, yang merajai di hari pembalasan. Kalau kita pakai kapnya panjang, Maliki, ya itu kinya kepanjangan, arti berubah yang menguasaiku. Jadi aku sendiri yang dikuasai di hari kiamat, hari pembalasan. Berubah makna yang seharusnya umum menjadi satu. Kemudian ada lagi yang mengucapkan tasdidnya kurang tekan, terbaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Lalu orang membaca iyyaka na'budu tanpa tasdid, Bu. Kebanyakan jadi imam kan seperti itu, atau baca sendiri. Tapi biasanya kalau jadi imam itu sangat fatal. Kenapa? Biasanya kita tunjuk jadi imam itu, Bu, orang yang lebih fasih, orang yang lebih alim, orang yang lebih wara, orang yang lebih tahu lah, alim daripada ilmu salat dulu. Nah, jadi kalau orang membaca iyyaka na'budu tanpa tasdid, maka berubah menjadi matahari, Bu. Seharusnya iya hanya kepadamu, artimu itu artinya kepada Allah. Iyyaka dhamir kepada Allah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kepadamu kami menyembah dan kepadamu kami mohon pertolongan. Berubah menjadi kepada matahari kami menyembah, kepadamu kami mohon pertolongan. Masa syirik kita, Bu, dalam sholat, Bu. Kemudian ada lagi fatal soalnya, Pak Ustaz. Fatal, okay. Nah, jadi ini supaya membangkitkan yang tua-tua mau belajar Al-Quran dengan baik dan benar. Artinya kita tanpa, kalau belajar ini jar Ustadz Ulun, kecuali maut yang memisahkan kita baru kita ampih, Bu. Imam Ahmad bin Hanbal pernah ditanya, sampai tua sini menuntut ilmu terus. Kemudian kemudian guru murid-murid bertanya, wahai Syekh, kapan pian berhenti menuntut ilmu? Wahai Syekh, kapan sampian berhenti menuntut ilmu? Wahai Syekh, kata beliau, kecuali ruhku sudah berpisah dengan jasadku. Artinya apa? Ketika sudah maut datang menjemput kita, baru kita selesai, Bu. Nah, begitu juga tadi kata Ibu Leha tadi, kada pasih-pasih sampai belajar. Ternyata sampai kita masih ada umur tetap kita belajar. Andai kata kada pasih juga dimaafkan Allah Ta'ala, diangkat kewajiban kita. Nah, sementara ini yang belum tuntung belajar, selesai kada mau belajar lagi, itu kena dosa hukumnya, karena fardu ain hukumnya. Belajar membaca Al-Quran dengan bertajwid itu hukumnya fardu ain, Bu. Sedangkan mengetahui istilah-istilahnya, hukumnya ikhfa ini, ijhar ini, idgham ini, itu fardu kifayah.
Fardu kifayah. Jadi andai kata pian kada tahu nama hukum-hukumnya, itu fardu kifayah. Satu kampung, satu orang pun cukup mewakili untuk fardu kifayah. Tapi untuk membaca Quran dengan baik benar, semua kita yang ada di ruangan ini wajib ain hukumnya. Andai sesuatu fardu ain itu apabila kita kerjakan berpahala, apabila kita tinggalkan berdosa. Itu fardu ain seperti sholat, Bu. Nah, yang terakhir, ada lagi orang membaca Al-Quran dengan ihdinas siratal mustaqim, pakai kaf, Bu. Ada pakai qaf. Kalau qaf itu garis bawah qaqiku, terbaca kaf, kakiku. Maka berubah makna menjadi apa? Jadi menumpuk. Al-mustaqim menjadi menumpuk, artinya tunjukilah kami jalan yang menumpuk. Nah, jadi jalan yang lurus, jalan. Nah, jadi masih banyak mungkin lagi, Bu, yang mungkin ulun yang kurang kosakata, mungkin ulun yang ulun akui, ulun masih banyak yang belum tahu, tapi sebagian besar kesalahan yang banyak itu di situ, Bu. Nah, itu mungkin satu surah pendek aja. Ya, kalau Al-Fatihah jadi ada kesalahan, maknanya jauh berbeda. Nah, jadi makanya penting banget kita nih belajar tajwid. Kalau pada masyarakat Banjar ada penggemar. Kita terima dulu bola. Enggak sih. Ya. Assalamualaikum. Cik. Karena penggemar lalu mendengarkan. Enggak. Kamana pakai ini lah. Oh, cocok ya, semangat benar yuk. Semangat dalam. Sama lo nilai hati. Iya, ulun semangat dalam juga, semangat. Di komplek aja boleh di sama alamatnya jangan. Salsabila Mandiri. Masuk kan? Nah, lo tak kada tahu arah. Iya ulun. Masjidnya sebelah kanan, rumah Ibu Lihani betal sedikit belok kiri. Nah, Kenapa enak nggak biar? kenapa tahu? Tahu kan? Kalau ini rancak mau ukur jalan. Enggak, belewat sedikit belok kiri, ampun beliaunya. Enggak. Ayo, kita belajar tajwid. Ilmu dengaran ya. Kali ini salah lah. Salah. Kita salah tapi rukun. Lain rupanya salah lah luput lah. Untung kan. Iya. Ya. Assalamualaikum Bu Irwidi. Biasanya di grup WA banyak dikirim itu biasa. Maka ya, contohnya nang tentang apa teh kan yang tangan itu kata-kata mah. Iya. Nah, ada yang artinya pantat, ada artinya buruk lah, kurang bagus. Makanya perlu belajar dia Pak Ustadz tadi kan.
Artinya biar berguru celai. Tapi guru juga kan, memang anak belajar pun tahu kan guru pun tahu. Iya. Ya. Kurang ajam. Iya. Ya. Oh, ini ya. Ini. Cara bersalah ngarni tebaan maai berubah. Iya. Maju kanan mundur kanan. Ini. Oh ya. Solusinya boleh? Ya, solusinya. Boleh dijawab, Bu? Ini. Iya, ini. Ya, ini. Ya, baik. Ya baik Bu, terima kasih atas pertanyaannya. Pertanyaan ini Bu sering terjadi di masyarakat Bu, sering, dan saya pun juga begitu juga di kampung-kampung. Banyak orang yang diri sendiri rajin jadi imam, rajin membacaan, mimpin tahlil, mimpin doa dan lain sebagainya, tapi banyak bacaan sidin yang salah, sedangkan orang sekitarnya kedua ini menegur Bu, mungkin sidin jagau kok bila nyaman aku tampar sidin Bu, jadi nah solusinya yang kayak apa? Nah solusinya itu Bu cari orang yang mungkin sederajat tahun sidin, contoh orang yang bisa mendekati sidin, orang yang jaka bahasa kita tuh Bu, orang yang kalau bapak panderon sini nyambung. Nah setelah itu kalau sudah ngobrol nyaman Bu, ajak nyambung, bawa menuntut ilmu lewat guru, jangan kita yang melajarinya, jangan Bu. Kenapa? Kalau kita sama-sama selevel ini Bu, kadang kita didustakannya Bu, ini tahu kadar kita. Tapi kalau kita bawa ajak dengan kayak apa kalau kita belajar tajwid, bacaan ini bagus sudah Pak, sudah bagus Pak, tapi ulun ada mendengar guru di sana, nah pembacaan kayak ini coba Bang kita berdengar. Nah bila sidin mau tertarik dengan ajakan kita, itu selamat sudah Bu, itu suatu usaha kita membaguskan sidin tanpa memberi malu sidin. Nah kalau kita sendiri yang menegur, satu berisiko Bu, satu berisikonya gini, pasti ada sifat tersinggung. Nah itu betul tuh, tersinggung. Nah sesuatu tersinggung ini akhirnya Bu larut Bu, akhirnya kena betaguran Bu, ini betaguran ini sudah. Nah jadi istilahnya ajak orang tadi belajar lewat ustadz. Nah kalau kada mau juga upayakan dengan cara pendekatan, misalkan kayak ini, misalkan sidin contoh aja bulan, sidin jadi imam, sidin terus jadi imam misalkan. Nah bila sidin terus jadi imam, coba datangkan imam yang terbagus, walaupun sekali dua, suruh maju, sidin di belakang. Nanti Bu dengan sendirinya sidin itu kan merasa bahwa kenapa beda bacaan aku dengan sidin, berarti siapa yang salah, aku kasih sidin, karena begitu Bu. Kalau kita secara langsung menegur sidin, itu dikhawatirkan ada perasaan tersinggung Bu, karena manusia ini tempatnya seperti itu Bu. Kecuali kita belajar lewat guru, itu kan umum, dan guru itu karena mau juga menyinggung, karena biasanya guru itu atau ustadz itu menyampaikan itu secara global, lalu yang menerima ini
tanpa disadari ada menusuk di hatinya tapi kada tersinggung gitu. Nah itu. Nah mungkin seperti itu Bu. Jangan kita menegur, apalagi yang menegur ini kadar ilmu kita awam juga Bu. Nah itu kadang kita lebih kadar dipercayai oleh orang yang kita tegur itu mungkin seperti itu Bu. Jadi bilanya kada langsung tuh bisa kada memakai lepas. Nah iya seperti itu Bu. Nang kayak contoh nang pirawahin itu nang perdukunan. Padahal Bu Yahya itu sudah lewat menegur, cuma kada langsung menyambut orang. Jadi sini memberi nasihat ada aja cinta kada menyambut orang, nang baca tuan gurunya harus lah. Sekalinya tetap aja menggali nang bukan tadi. Begitu pesulap merah datang. Dia terang-terangan menyebut nama, kalau membandingkan bahwa perdukunan itu hanyalah trik, hanyar ampeh. Nah jadi memang kadang-kadang secara halus tengalis sedikit Pak Ustadz lah. Jadi memang perlu kadang-kadang langsung. Tapi bisa tersinggung orang tadi. Pasti itu. Jadi secara halus orang kada mahasiswa dikodei kada pemahaman secara langsung tersinggung jadi memang kayak itu sudah lewat pendekatan bagus, lewat pendekatan dekati kalau sudah dekatan. Ustaz, satu lagi Ustaz, tentang ucapan salam tadi Ustaz. Ini bisa dibujurkan. Ya dalam assalamualaikum tuh kalau dalam sholat itu Bu itu suatu kewajiban dalam sholat tuh. Jadi kalaunya kita mengucapkan assalamualaikum harus bertajwid juga itu Bu. Jadi pakai assalamualaikum warahmatullah atau lengkap boleh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena dalam sholat itu Bu ada rukun qauli yang wajib kita betulkan Bu. Pertama takbiratul ihram. Ini wajib kita bertajwid Allahu akbar sesuai dengan tajwidnya. Jadi kapnya itu harus ada hamas Bu. Akbar. Kemudian yang kedua suratul Fatihah yang seperti yang paparkan tadi itu harus fasih Bu. Harus fasih sampai waladhdallin amin. Kalau surah sunnah Bu, sunnah aja. Kemudian tasahud akhir. Mulai at-tahiyyat. Kebanyakan kita banyak at-tahiyatul tanpa tasdid, at-tahiyatul biasanya yang sebetulnya at-tahiyyatul mubarakatus atau at-tahiyyatul lillah. Assalatu wassalamu terserah pilihan karena semuanya dari Rasulullah semuanya. Nah, tapi bila laju berarti pasti salah. Pasti salah. Harus kita begamat. Begamat kita. Harus lambat. Fokus lah. Kemudian selawat atas Nabi Bu. Yang keempat lah selawat atas Nabi. Pertama takbiratul ihram, kedua suratul Fatihah, ketiga tasahud akhir. Kemudian selawat atas Nabi Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad atau Allahumma shalli ala Muhammad. Kemudian terakhir salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh sempurna, boleh juga assalamualaikum warahmatullah, boleh juga assalamualaikum, boleh. Ada beberapa versi. Jadi semuanya itu kalau inya kada bujur Bu, emang berubah makna. Kalau kita dalam kebiasaan contoh beri salam sama kawan apa itu kada apa Bu, tapi dalam sholat harus fasih. Nah jadi berdampak benar karena itu satu rukun qauli yang wajib dipenuhi dalam sholat. Benar anak akhir hendak makan Jadi kebanyakan kita assalamualaikum yang salah itu pakai asnya kecepatan salah kayak itu biasanya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bukan a-nya hilang. Assalamualaikum atau yang betul itu assalamualaikum petahan waqaf warahmatullahi wabarakatuh. Kalau hanya bersambung assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh itu hidup assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mimnya dimatikan kalau kita berwaqaf. Nah jadi terserah pakai waqaf atau tidak. Nah begitu Bu. Ya, kita sudah berada di penghujung waktu ini Bu dan sebelum ditutup mungkin bisa ditarik kesimpulan Ustaz. Ya, jadi terima kasih. Jadi di kesimpulan kita ada mau ungkap suatu hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa belajar Al-Quran itu hukumnya fardu ain, yang mana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam
Dalam Al-Quran Rasulullah SAW menyampaikan kepada kita, karena firman Allah Subhanahu Wa Taala, ini bukan hadis, ini Al-Quran langsung. Allah Subhanahu berfirman, waratil Qur'ana tartila, bahwa bacalah Al-Quran secara tartil. Al-Mujammil ayat yang keempat. Nah, jadi kesimpulannya membaca Al-Quran itu wajib dengan bertajwid. Bahkan ada lagi sabda Rasulullah SAW dari Anas bin Malik radhiyallahu an, yang mana ujar Anas bin Malik, rubbata lil Quran wal Quran yal'anu. Kadang-kadang seseorang membaca Al-Quran, tapi Al-Quran tadi melaknat atau mengutuk kepada pembaca lantaran salah arti tadi, Bu. Nah, dan kesimpulan terakhir Rasulullah pernah bersabda, khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamahu. Sebaik-baiknya kalian adalah orang yang mau belajar Al-Quran. Ibu-ibu mau belajar, akhirnya ibu kena bisa jadi seorang yang pengajar, wa 'allamahu, kemudian mengajarkan kepada orang lain. Itulah orang beruntung. Jadi Bu, orang yang beruntung itu adalah orang yang belajar Quran mau mengajarkan. Itu Nabi. Kalau sudah Nabi yang sudah mengatakan beruntung, tidak ada lagi orang yang dapat mengatakan rugi, Bu. Nah, itu seperti itu. Baik, terima kasih Bu Ida. Nampaknya waktu kita sudah sampai ini. Terima kasih Ustaz untuk pencerahannya juga. Yang ini mudah-mudahan kita semuanya nanti akan kembali dipertemukan ya Bu Ida. Amin. Dan akhirnya kita ucapkan terima kasih sekali lagi untuk Ustaz kita dan juga Adik Leha, Bu Ida. Dan kita akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.